Jadi sebenarnya ide dari sesi kali ini itu adalah untuk ngebantu teman-teman dapat gambaran gimana caranya kita bisa mengoptimize sesuatu, mengotomasi sesuatu dengan tools yang namanya Jenkins. Jadi Jenkins itu sebenarnya hanya tools, tapi ide besarnya adalah gimana caranya kita bisa mengoptimasi sesuatu sehingga sesuatu itu bisa lebih efisien. Jadi dalam konteks hal ini adalah SDLC atau Software Development Lifecycle. Jadi kalau secara judul sendiri sebenarnya ya kayak kunci ngoding satu dengan asumsi bahwa untuk masalah ngodingnya udah beres nih, teman-teman udah bisa ngoding entah itu pakai Java, entah pakai TypeScript, entah pakai Python atau Go atau apapun itu. Gitu. Jadi dengan asumsi yang masalah ngodingnya udah selesai, nah sekarang adalah bagaimana tentang integrasinya. Oke, jadi integrasi setelah kode itu ada itu gimana? Entah apakah cara kita untuk membuatnya, terus bagaimana kita bisa mendeliver itu ke sebuah server yang memang udah menjadi destinasinya, nah seperti apa. Nah itulah yang akan kita bahas kali ini. Nah karena biasanya kalau misalkan kita ngomong sama apa namanya audiens yang emang background IT itu kayaknya akan kurang enak kalau misalkan ngawang-ngawang. Jadi di sesi kali ini juga akan ada case study-nya, dan case study yang saya pilih dengan bahasa Python. Jadi ini cuma sebagai pilihan aja. Jadi even yang nggak ngoding Python harusnya akan oke dengan yang ini. Jadi intinya supaya kita bisa ada hands-on yang bisa ditunjukkan untuk sesi gimana sih caranya memanfaatkan Jenkins untuk improve si SDLC tadi. Nah sebelumnya saya bakal ngasih tahu agendanya. Jadi yang pertama saya bakal introduce singkat dulu. Kemudian saya bakal ngebahas tentang si software development life cycle. Jadi sebenarnya apa yang umum dilakukan dan sebenarnya Jenkins ini bisa ngebantu di tahapan yang mana dari keseluruhan cycle dari sebuah software development. Lalu kita akan ngebahas Jenkins secara general. Lalu Jenkins dibandingkan dengan CI/CD tools yang lain karena memang Jenkins itu bukan satu-satunya CI/CD tools, tapi ada banyak CI/CD tools lain yang bisa digunakan dan itu juga umum dan juga gratis. Jadi ya ada banyak opsi yang bisa digunakan. Tapi balik lagi ke yang tadi ya, idenya adalah gimana caranya kita bisa membuat sebuah proses itu menjadi efisien dengan mengotomasi sehingga minim yang namanya human error atau minim yang namanya gangguan atau kesalahan yang dibuat oleh manusia. Lalu kita akan ngebahas tentang si Jenkins itu sendiri, understanding lebih dalam. Lalu kita akan mulai dengan membuat Jenkins job. Ini ada beberapa tipe, ada Jenkins freestyle job. Nah, apa itu freestyle job kita akan bahas nanti, dan kita akan ngebahas studi kasusnya. Jadi kita nggak akan cuma ngebahas teorinya, tapi kita akan langsung hands on. Sebenarnya saya akan coba tunjukkan nanti seperti apa sih caranya membuat sebuah freestyle job dari Jenkins untuk membantu proses dari software development tadi. Entah itu cara ketika kita ingin melakukan building image-nya, atau ketika kita ingin melakukan running si container, atau ketika kita ingin ngecek sebenarnya kode kita itu ada kesalahan atau enggak sih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal itu nanti yang akan kita coba untuk bahas. Lalu yang terakhir juga untuk membuat pipeline job di Jenkins. Jadi kenapa ada 2 sub agenda, nanti kita juga akan bahas di materinya. Sedikit perkenalan, nama saya Arya, saya DevOps Engineer, base-nya di Rotterdam, gitu ya. Interest-nya di security, di engineering, di automation juga. Itu YouTube channel saya, DevOps and Cloud with Arya, ada banyak tutorial juga tentang Jenkins, tentang Elasticsearch, kadang juga ngebahas tentang AWS, cloud provider yang lain, Kubernetes, Docker, macam-macam. Kalau misalkan ada yang FP terus mau pakai front end testing, ada juga Selenium tutorial di sana. Jadi ada banyak hal yang biasanya saya bahas di sana. Itu Instagram saya. Terus juga saya ada buka konsultasi. Kalau misalkan perlu konsultasi yang teknis, entah itu tentang karir atau bahkan tentang project yang sedang berjalan, silahkan booking aja di link yang udah saya sertakan di sana di arya.id/consultation. Jadi ini sedikit introduction tentang saya. Dan kita akan mulai bahas tentang SDLC. Jadi kalau misalkan kita ngomong SDLC itu kan sebenarnya sebuah cycle yang akan terus berlanjut ya, atau berlangsung gitu. Mulai dari kita melakukan planningnya, kemudian kita mendefine sebuah feature apa, lalu kita desain akan seperti apa, lalu kita build dengan kita mengcode itu semua entah dengan bahasa apapun itu. Lalu setelah kita melakukan building, entah kalau misalkan dia interpreted dan nggak pakai kontainer ya udah bisa langsung dijalanin, atau kalau misalkan ternyata kita punya pilihan untuk menjalankan itu di dalam sebuah kontainer, ya pasti kita melakukan membuild image, lalu akan kita tes apakah emang kodenya dan image-nya itu udah benar, udah nggak ada kesalahan.
Dan kalau misalkan semuanya udah pas, baru kita lakukan yang namanya deployment gitu. Jadi kita emang jalankan di server yang emang kita tunjuk, entah itu serverless atau itu emang ada on-premise atau co-location, terserah. Yang jelas akan ada proses yang namanya deployment di sana, di mana kita menaruh artefak yang udah kita siapkan dan kita taruh di sebuah environment untuk dijalankan sehingga customer atau pengguna itu bisa mengakses layanan yang emang kita udah siapkan. Nah, Jenkins itu sendiri sebenarnya akan ngebantu di bagian mana aja sih kira-kira? Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa nembak gak? Kira-kira dari 6 step ini di step mana yang kira-kira dibantu atau bisa diefisienkan oleh Jenkins? Silahkan tulis di komentar, kita coba cek-cek dulu kira-kira yang mana sih yang bisa dibantu oleh Jenkins? Apakah cuma ada di 1 step atau di 2 step atau bahkan semuanya nih bisa diefisienkan dengan Jenkins? Oke, testing and deployment. Ada lagi? Testing, deployment, oke. Oke, maksimal 2 proses yang diefisienkan. Ada lagi? Oh, oke, ada yang bilang semuanya. Building nggak bisa, oke. Terus, jadi masih 2 step maksimal. Ada lagi? 2 atau semuanya, kira-kira? Ada yang bilang planning bisa, defining bisa, designing, building, testing. Kira-kira apa? Ada yang mau kasih tebakan lagi? Mencoba menjawab. Deployment. Oke. Design, building. Oke, design and building. Design. Oke. Oke. Kalau misalkan dari jawaban yang di-share, mayoritas pasti akan sepakat kalau misalkan Jenkins itu bisa ngebantu dalam hal deployment. Tapi apakah hanya deployment? Jadi sebenarnya dari 6 proses ini yang sebenarnya cycle yang terus berjalan, Jenkins sendiri itu at least, saya bilang at least karena secara umum yang emang by default bisa di-handle sama Jenkins itu adalah di 3 proses ini, yaitu di proses building, di proses testing, di proses deployment. Kenapa di 3 proses ini? Karena biasanya sesuatu yang bisa diefisienkan oleh Jenkins itu adalah sesuatu yang memang biasanya kita lakukan secara repetitif atau secara berulang-ulang gitu. Kalau misalkan desain kemungkinan besar akan susah kalau misalkan itu dilakukan di Jenkins karena itu nature-nya adalah tentang gimana kita bisa membuat sebuah konsep dari sesuatu terus kita buat desainnya akan seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ngomong building, entah contohnya, contoh paling gampang, kalau misalkan di C kita bisa nge-build C file C jadi binary atau executable, atau kalau misalkan kita punya Docker file kita bisa nge-build Docker file itu menjadi sebuah Docker image gitu. Nah, proses-proses yang repetitif itu tadi itu bisa sebenarnya kita efisienkan dengan Jenkins karena kita bisa mengotomatisasi itu semua. Atau bahkan kalau misalkan kita ngomong mobile mobile development gitu, kita bisa nge-generate APK juga dengan Jenkins. Atau katakan kalau misalkan kita mau nge-build iOS application, kita juga bisa bikin dengan automate itu dengan Jenkins. Tentu dengan ada ada requirement bahwa kita harus nyediain mesin yang support Xcode atau platformnya Apple. Nah, itu bisa. Testing apakah bisa? Bisa. Nanti yang akan kita coba lakukan di sini adalah mencoba untuk mensimulasikan gimana sih proses building itu kita lakukan dengan Jenkins. Lalu kita akan coba untuk melakukan testing itu sendiri, entah itu testing code-nya atau kita melakukan testing dari sebuah aplikasi yang memang sudah dijalankan. Lalu yang ketiga, betul bahwa deployment-nya itu juga bisa otomasi oleh Jenkins. Karena memang idenya adalah CI/CD tools itu membantu kita untuk melakukan integrasi antara kode kita. Oke, kita bisa mengecek kode kita apakah emang udah memenuhi kriteria atau enggak, dan juga bisa membantu kita untuk melakukan delivery dan juga deployment. Kalau delivery itu kayak kita tadi ya, kita ada sesuatu artifak yang udah kita buat terus kita store di suatu tempat, itu delivery. Nah, kalau misalkan deployment itu beneran udah ditaruh di tempat supaya dia bisa jalan gitu. Jadi dua definisi yang umum dipakai kalau misalkan kita ngomong CI/CD. Nah, ini adalah coverage dari sesi yang akan kita bahas kali ini dengan Jenkins. Nah, Jenkins itu sendiri kita akan mulai bahas sebenarnya bukan satu-satunya tools yang cukup banyak digunakan kalau misalkan kita ngomong otomasi, atau lebih khususnya di
spesifik di area CI/CD, karena ada contoh lain kita kalau misalkan yang biasa pakai GitLab, ada yang namanya GitLab CI, kemudian udah ada GitLab Runner yang udah siap dipakai, atau kalau misalkan yang familiar dengan GitHub, ada yang namanya GitHub Action, atau kalau misalkan ada CI tools lain, ada Circle CI, ada Argo CD dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi memang Jenkins ini karena memang udah lama dan di sub banyak hal gitu ya, maka dia memang yang paling famous gitu ya, yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Jadi kalau misalkan kita cek di Google Trends gitu ya, sebenarnya search term Jenkins itu sendiri di di seluruh dunia itu masih lebih tinggi dibanding kalau misalkan kita nge-search tentang GitLab CI, tentang GitHub Action atau Argo CD. Jadi emang levelnya beda, sangat banyak yang pakai Jenkins. Walaupun di banyak kasus sebenarnya organisasi tertentu itu lebih prefer bukan hanya salah satu tapi menggabungkan keduanya. Jadi untuk beberapa pipeline yang memang cukup singkat dan sangat terikat dengan sebuah project, mereka akan taruh di SCM, entah itu GitLab, entah itu di GitHub. Lalu kalau misalkan untuk job-job yang cukup lama dan bisa berdiri independen, mereka akan taruh itu di Jenkins. Jadi mereka bisa berjalan secara beriringan atau komplementer gitu. Jadi bukan yang substitusi hanya bisa pilih satu, enggak. Jadi Jenkins bisa jalan dengan atau tanpa GitLab, dengan atau tanpa GitHub. Nah itu kenapa Jenkins itu sendiri juga sangat populer. Oh ya, karena di sangat umum kalau misalnya kita pakai Jenkins itu akan ada yang namanya integrasi dengan SCM, entah GitLab atau GitHub. Yang belum pernah pakai SCM version control sebelumnya ada di sini, atau yang udah sering pakai biasanya pakai apa? GitLab atau GitHub? Silakan post di komentar supaya kita bisa tahu. GitHub, oke. GitHub, GitLab. Kalau GitHub by default dia akan dia akan jadi open project. Jadi emang sangat enak kalau misalkan untuk open sourcing gitu ya, karena semua orang bisa lihat, kemudian semua orang bisa pull. Kalau misalkan GitLab by default dia close project, jadi kita nggak akan bisa nge-share. Kita bisa nge-share itu, tapi bukan untuk untuk anonymous user atau semua orang di internet, karena nature-nya emang biasanya GitLab itu dipakai untuk untuk nge-store project yang confidential, entah itu personal project atau project organisasi dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu, GitLab dan GitHub, sama-sama version control, tapi memang biasanya peruntukannya berbeda. Baru belajar GitLab katanya CI/CD lebih enak. Ya memang ada CI/CD yang udah bisa di cover di GitLab, itu namanya GitLab CI. Nah itu juga salah satu hal yang bisa dieksplor gitu. Oke, jadi mayoritas di GitHub dan ada yang di GitLab. Oke, secara ide akan mirip, karena pada akhirnya ya akan nge-store kode kita dengan kita nge-push itu lewat Git comment, tapi ya cuman ceritanya yang tadi ya, masalah nanti at least akan ada gambaran gimana nanti integrasinya, karena integrasi antara Jenkins dengan GitLab atau dengan GitHub nanti itu akan sedikit berbeda teknisnya, tapi intinya akan sama, bahwa kita akan perlu yang namanya autentikasi kalau misalkan ternyata project yang mau kita integrasikan itu adalah project yang memang istilahnya a close project atau confidential project. Nanti kita akan cek secara teknis akan seperti apa. Oke. Nah, highlight dari Jenkins, jadi emang mereka sendiri akan nge-state bahwa Jenkins itu sebenarnya adalah CI dan CD tools gitu. Jadi akan ngebantu untuk mensimplifikasi proses dari continuous integration. Instalasinya juga mudah. Jadi Jenkins ini bisa jalan di Windows. Teman-teman bisa install. Di Linux bisa, di Ubuntu bisa jalan, kemudian di Red Hat bisa, di CentOS bisa, di Docker juga bisa, di Macintosh juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Jadi semua platform harusnya udah didukung sama Jenkins gitu. Konfigurasinya juga mudah, dia ada web interface-nya. Jadi ada pilihan kalau misalkan teman-teman nanti mau melakukan konfigurasi, entah itu dengan yang tinggal klik-klik, itu bisa. Lalu ada plugins. Nah ini adalah salah satu kunci kenapa dia itu sangat populer, karena ada, kalau misalkan dibilang hundreds, enggak juga, bahkan thousands, ribuan plugin yang siap dipakai. Jadi biasanya case atau use case yang emang kita mau cover itu udah ada orang lain yang udah melakukan gitu. Jadi kita bukan yang pertama. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita cek apakah ada plugins yang bisa kita gunakan dan kita tinggal install dan pakai itu. Contoh yang paling sederhana aja, kalau misalkan teman-teman
punya integrasi, punya cluster Kubernetes gitu ya, dan teman-teman mau melakukan deployment dari apa namanya dari Jenkins ke Kubernetes dengan image-nya yang udah ada. Nah, itu udah ada plugin Kubernetes ya, sehingga kita bisa melakukan kubectl command langsung dari Jenkins yang terautentikasi sehingga langsung ngobrol Kubernetes cluster-nya. Nah, itu bisa. Jadi yang teman-teman bisa lakukan nanti hanya tinggal menyiapkan kubeconfig file-nya, kita taruh di Jenkins, udah dia akan ketika kita apa namanya mengeksekusi kubectl, dia akan otomatis menggunakan file dari kubeconfig tadi. Atau kalau misalkan teman-teman punya keperluan untuk mentransfer file dari satu tempat ke tempat lain, plugins untuk si SCP sepertinya ada juga. Atau kalau misalkan teman-teman dari front end engineer yang apa namanya habis melakukan testing kemudian ngecek apakah hasilnya semuanya oke atau enggak dan ada report yang mau dipublish, ada juga nih plugin untuk melakukan publish report tadi. Nah, itu hal-hal yang sangat banyak itulah yang membuat Jenkins itu sangat populer digunakan. Nah, juga extensible, jadi ya karena tadi ya ada plugin yang emang siap digunakan, atau kalau misalkan ada case yang belum di cover, teman-teman juga bisa mendevelop plugin sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan distributed karena Jenkins itu dia bisa punya yang namanya master slave atau agent atau node tambahan. Jadi nggak cuma satu, tapi dia bisa punya banyak node-node lain yang dikonfigurasi sehingga bisa terdistribusi secara bebannya. Jadi contoh kasus yang kayak tadi ya, kayak cerita yang apa namanya untuk mobile development tadi. Jadi dulu saya pernah ada case untuk nge-build sebuah mobile app tapi untuk iOS. Jadi kalau misalkan iOS kita nggak bisa kalau misalkan nge-build tanpa punya Xcode. Jadi yang dulu dilakukan adalah ada satu Jenkins master, oke, ya jadi utamanya, lalu dibikin satu Jenkins tambahan, tapi dia jalannya di Mac atau di Mac Mini yang kecil itu. Nah, jadi di sana proses untuk build yang khusus untuk iOS app dia akan di routing ke sana sehingga nanti prosesnya akan dilakukan di sana sehingga tidak ada masalah ketika ada requirement untuk Xcode dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat Jenkins itu sangat digemari karena extensible dan bisa dikonfigur di banyak platform. Di Linux oke, di Windows oke, ataupun di Mac juga oke.